أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ke pelajaran berikutnya, menyelesaikan bab kemarin, bab 1, yaitu tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya atau membawanya artinya sebagai estafet mewariskan Al-Quran dari generasi ke generasi, yaitu dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, kita sampai kepada hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an." Sesungguhnya kata Nabi, orang yang di hatinya tidak ada sedikit pun dari Al-Qur'an, maka kal baitil kharibi, itu diumpamakan seperti rumah yang ambruk atau rumah yang rusak. Jadi benar-benar seorang yang mukmin, orang beriman kok tidak membaca Al-Quran, itu hakikatnya dia broken gitu ya. Hakikatnya dia itu terpuruk gitu. Makanya usahakan ada selalu bacaan Al-Quran. Karena kadang-kadang orang sholat memang membaca Al-Quran karena diwajibkan baca Fatihah sekurang-kurangnya. Karena la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Nah, ini kalau tidak disokong dengan bacaan Quran di luar sholat, nanti dia karena diumpamakan seperti rumah yang rusak, akhirnya sholat pun tidak memperhatikan. Sholatnya tidak memperhatikan dari gerakannya, tata caranya, mulai dari sebelum sholat, prasarana sholat seperti wudhu, kemudian pakaian, kemudian lebih mengutamakan jamaah dan seterusnya. Karena sebenarnya bab fikih yang paling sulit itu sebenarnya adalah sholat. Gitu. Sebenarnya sholat, makanya bab fikih sholat itu panjang sekali. Kajian kita di habis maghrib itu belum sampai ke bab sholat ya. Nanti kalau udah sampai, bagi yang belum terbiasa ngaji sholat mungkin bisa kaget kok sampai sejauh ini itu pembahasan sholat. Makanya ulama sering membicarakan urut-urutan ibadah yang paling utama itu sholat. Tapi urut-urutan ibadah yang punya nilai prestis itu biasanya dimulai dari haji. Padahal sebenarnya prestis ibadah itu di sholat. Nah, nanti sholat, kemudian ya sesuai dengan urutannya itu sholat, kemudian puasa, zakat dan haji. Karena sholat itu setiap hari, jadi kadang-kadang dianggap sesuatu yang biasa, padahal sholat itu luar biasa. Bahkan sholat itu tidak ditolerir untuk siapapun selama masih ada nyawa dan kesadaran di kandung badan. Nah, kalau yang lain tuh banyak kemungkinan tidak dilakukan, seperti haji, kalau tidak mampu dari finansial maupun kesehatan tidak wajib gitu. Zakat juga demikian. Puasa juga banyak dispensasi. Tapi kalau sholat itu sama sekali. Selama ada nyawa dan kesadaran, maka dia wajib. Bahkan walaupun tidak dengan apalagi bacaan, hanya isyarat saja itu boleh. Bahkan hanya dengan hati sholat, ketika tidak memungkinkan semuanya, bergerak tidak bisa, isyarat dengan mata tidak bisa, maka dengan hati. Yang jelas sholat itu wajib. Nah, ini
makanya landasi dengan membaca Al-Qur'an ya, supaya tidak seperti rumah yang ambruk atau orang yang terpuruk gitu. Wa an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dalam hadis lain Nabi bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada orang yang sahibul Quran. Sahibul Quran ini biasanya diartikan orang yang hafal Al-Quran, baik hafal sesurat, dua surat ataupun hafal seluruhnya, atau orang yang sering membaca Al-Quran. Nah, dikatakan kepadanya ini nanti bisa dikatakan oleh Allah atau dikatakan oleh malaikat rahmat atau dikatakan oleh malaikat surga. Iqra wartaqi. Nah, bacalah dan naiklah. Jadi kalau baca Quran itu akan naik level, seperti hadis-hadis yang kemarin, orang yang gemar membaca Al-Quran itu levelnya tinggi di sisi Allah, sehingga nanti di surganya itu bisa sampai kaget, wah kok saya levelnya seperti ini gitu. Karena mungkin bisa jadi di dunia secara level sosial biasa, di dalam bertetangga biasa, mungkin orang nggak punya, mungkin orang yang ini, tapi di akhirat kok tiba-tiba banyak didudukan di singgasana, dihantarkan sekian banyak, ya mungkin berbentuknya orang tapi itu malaikat ya, ada bidadari, ada macam-macam di situ, dayang-dayang itu, sampai terheran, loh dulu itu kan si anu gitu, kok sekarang luar biasa gitu. Nah itu level orang yang senang membaca Al-Quran dan mengajarkan. Iqra wartaqi warattil kama turattilu fid dunya, dan tartillah sebagaimana engkau membaca tartil Al-Quran di dunia. Jadi level tartil itu juga nanti menjadi level tingginya derajat di akhirat gitu. Makanya saya seringkali membicarakan Ustadz Haris itu memang luar biasa, seperti yang pernah saya jelaskan kemarin. Jadi Ustadz Haris itu kalau baca Quran itu, walaupun beliau hafal itu, dia selalu wudhu dahulu. Setelah wudhu berpakaian yang rapi, terus menghadap kiblat, terus bacanya itu pelan. Nah ini para penghafal Al-Quran ini jarang yang memakai ilmu seperti Ustadz Haris. Bacanya itu pelan, bahkan beliau pernah membaca Al-Quran itu satu hari hanya 1 juz. Padahal tradisi di orang-orang penghafal Al-Quran itu, kalau Quran sampai tidak dibaca 1 bulan biasanya akan lupa, banyak salahnya. Nah itu ternyata enggak. Kalau sehari 1 juz berarti otomatis Quran tidak dibaca selama 29 hari. Ya, karena juz yang dibaca hari ini akan ketemu lagi 30 hari berikutnya. Tapi kata Ustadz Haris enggak demikian rumusnya. Jadi Quran itu semakin kita menghormati Al-Quran tentunya di samping menghormati mushaf cetakannya itu kita taruh di tempat yang ini, kemudian ini juga dihormati secara bahwa membacanya itu yang tartil, yang sesuai dengan ilmu-ilmu tajwid dan lain sebagainya. Biasanya beliau rapi menghadap kiblat, kemudian sesekali atau seringkali beliau pakai parfum, diwangi-wangi dulu badannya, kemudian bacanya pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya lama bacanya. Jadi biasanya setelah habis sholat tuh cuma 1 quru gitu, 1 quru atau kadang 1/4 juz gitu. Ini tuh kata Ustadz Haris, Quran kalau dihormati maka dia akan menempel terus kepada kita. Jadi sampai jadi nggak bakal hilang gitu di hati itu. Dia betah di hati kita, sehingga walaupun bacaannya tidak banyak tapi akan hafal terus gitu. Itu dengan hakut tilawah. Nah, ini maksud rattil kama turattilu fid dunya. Tartillah seperti kamu membaca Quran dengan tartil. Itu
Itu nanti menentukan level di akhirat. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'u. Nah, nanti level kamu di akhirat itu sebagaimana level kamu di dalam membaca Al-Qur'an. Ya tentunya dengan bukan hanya itu ya. Nanti tartil juga banyaknya tentunya, karena mayoritas ulama besar itu membaca Quran itu sampai banyak sekali. Bahkan diceritakan Imam Syafi'i itu membaca Quran itu siang 4 kali hataman, malam 4 kali hataman. Kalau Sayyidina Utsman itu 1 rakaat 30 juz. Itu sholat akhir dari sholat witir. Tapi beliau tartil, makanya lama, bukan 30 juz yang gitu kan. Beliau lama. Jadi hampir menjelang subuh sampai itu, dari ya habis isya rada malam gitu, menjelang subuh itu Sayyidina Utsman itu seringkali melakukan 1 rakaat 30 juz, yaitu sholat witir yang akhir ya. Guru kami As-Sayyid Habib Alim Al-Alamah Umar bin Hafiz di Tarim itu, teman saya itu kan memijit beliau ya, dipijit itu sekali mijit, jadi mijit bagian kalau nggak salah kaki dulu kaki kanan itu 10 juz, kaki kiri 10 juz, kemudian tangan kanan 5 juz, tangan kiri 5 juz, selesai. Dipijit itu sambil baca Quran itu 1 hataman. Itu ya bukan mijit yang lama sekali seharian, enggak. Mijitnya waktunya itu enggak ini. Dan didengarkan itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Didengarkan itu jelas. Nah itu kata ulama, memang Al-Quran ini ya karena dia itu istimewa dari berbagai hal ya. Itu kadang-kadang kita kan tahu ya sifat Allah itu apa diantaranya. Sifat Allah itu tidak memiliki waktu ya. Tidak ada tadi, tidak ada sekarang, tidak ada nanti. Karena segala sesuatu yang punya tadi, punya sekarang, punya nanti, itu pasti ciptaan Allah, pasti bukan Allah. Makanya kadang-kadang orang yang memang jadi kekasih Allah, itu kadang-kadang menempel tuh hal seperti itu. Punya barokah waktu. Punya barokah waktu. Makanya itu juga Ustadz Haris itu enggak selalu demikian beliau baca sehari, enggak, kadang Ustadz Haris juga baca sehari sampai hatam gitu. Karena apa? Kata Ustadz Haris ya, kalau di kitab-kitab kan udah banyak ya di cerita-cerita para kekasih Allah. Ini saya cerita yang dari teman sendiri yang benar-benar menyaksikan gitu. Kata Ustadz Haris, tidak mungkin orang yang selalu mendekati Quran itu akan kerepotan. Artinya saya nggak mau menghafal Quran soalnya kalau hafal nanti saya punya kewajiban harus menjaga hafalan, kalau tidak dosa. Nah, sementara saya pedagang, nanti dagangan saya bagaimana? Wah, saya ini pengajar, saya seorang guru, nanti gimana aktivitas saya mengajar? Itu tidak demikian. Jadi bahkan ketika Anda selalu dengan Quran, maka waktu Anda itu nanti akan diberi waktu yang istimewa, berkualitas gitu. Dan Al-Quran tidak akan merepotkanmu. Kamu seorang apa, seorang pengusaha, kamu seorang guru, kamu seorang, bahkan mohon maaf seandainya kamu kuli bangunan atau kuli di pasar. Karena hal-hal label-label seperti itu kan di hadapan Allah itu tidak begitu penting ya, karena yang penting itu hati. Mungkin kalau di kita mengatakan kuli bangunan atau kuli ini, di situ seolah ada level, itu enggak di sisi Allah, karena yang menjadi level di sisi Allah itu ketakwaan. Nah itu maksudnya itu ternyata Quran itu tidak demikian. Makanya seperti tadi Habib Umar guru kami itu, beliau ya menulis kitab, karangannya banyak, yang ngajarnya itu full.
Bahkan beliau punya madrasah sendiri di rumah. Karena putra beliau banyak, jadi masing-masing putra itu nanti punya fase-fase pendidikan sesuai levelnya. Kemudian beliau punya acara di TV, itu sekian acara musalsal di TV yang beliau selalu ngisi pengajian. Kemudian beliau juga dakwah di seluruh dunia, beliau ke Amerika, ke Eropa, ke Indonesia, Malaysia, pokoknya negara-negara Asia Tenggara itu jadwalnya padatnya luar biasa. Dan beliau ngajar di pesantren beliau. Nah itu ternyata ketika dapat barokah Quran itu dapat barokah waktu. Dan banyak sekali kisah-kisah ulama yang waktu beliau itu tidak masuk akal. Waktunya sempit tapi beliau bisa menulis sekian banyak kitab seperti Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti yang menulis tafsir Jalalain. Itu kalau dikalkulasi harusnya beliau itu menulis begitu lahir keluar dari rahim ibunya itu langsung nulis 10 lembar seumur hidup. Padahal beliau menulis mulai dari umur 20 tahun lebih ke sana. Dan usia beliau tidak begitu panjang, tapi karangannya banyak sekali. Itu saya kemarin-kemarin baca di kitab beliau Al-Itqan, di muqaddimahnya itu saya sampai nangis-nangis saya, ya Allah, kok ada orang seperti ini, Allah tuh bikinnya gimana gitu. Itu padat sekali jadwalnya. Dan tafsir beliau, tafsir Jalaluddin As-Suyuti itu, tafsir Jalalain, itu tafsir fenomenal yang dibaca di seluruh ulama seluruh dunia. Sepanjang dari generasi ke generasi. Dan kitab beliau yang namanya Al-Itqan, itu kan kitab yang membicarakan Al-Quran. Makanya Al-Itqan fi ulumil Quran itu menjadi marja', menjadi masternya dari kitab-kitab ulumul Quran dari generasi ke generasi berikutnya sampai hari ini. Semua ahli Quran pasti mengekor kepada beliau. Siapapun sebutkan itu mengekor kepada beliau. Mulai dari Mana'ul Qattan dan lain-lain. Itu Imam Suyuti itu seperti itu. Itu barokah dari Quran. Ya. Dan banyak-banyak sekali kisah-kisah yang lain ketika orang yang selalu dengan Al-Quran itu tartil, maka dia akan diberi barokah waktu. Jadi waktunya itu sampai luar biasa kualitasnya. Nah ini nanti Quran sejauh mana dia baca, sejauh mana dia pelajari, sejauh mana dia hormati, maka sejauh mana level dia nanti di akhirat. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkannya, maka kedua orang tuanya nanti akan dipakaikan mahkota di hari kiamat. Dau'uhu ahsanu min da'ish syams. Sinarnya lebih terang atau lebih indah dari sinar matahari fi buyutid dunya, di dunia. Jadi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, dalam riwayat lain barang siapa yang hafal Al-Quran itu, maka kedua orang tuanya akan diberi mahkota di akhirat nanti, yang mahkotanya itu sangat megah sekali. Fama dhannukum billadzi amila bihadza. Nah, kalau orang tuanya saja, kata Rasulullah, orang tuanya saja nanti oleh Allah dijamin seperti itu, terus bagaimana yang si anaknya itu gitu. Si anaknya itu. Wa rawa ad-Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala iqra'ul Qur'an. Nah, kata ini berarti hadis ya. Nah, dalam suatu hadis bacalah Al-Quran, iqra'u Al-Quran, fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Allah itu tidak menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Nah, ini
enaknya di sini hadisnya iqra'u nih. Nah, kalau iqra'u berarti nggak hafal pun kalau sering baca. Nah, ini. Cuma di sini ada kata-kata wa'a. Lah wa'a ini ada ulama yang mengartikan hafal. Jadi orang yang hafal Al-Qur'an maka dia tidak akan disiksa. Atau ada orang yang memperhatikan Al-Qur'an, sering mengangan-angan maknanya, tadabbur, sering membaca. Sekarang kan mudah, misalnya kita nggak sempat ngaji, nggak sempat di pesantren sampai bertahun-tahun seperti saya mondoknya tuh 26 tahun itu belajar terus, nggak sempat mondok atau nggak sempat. Sekarang gampang, ada Google, ada YouTube, ada terjemahan, Quran terjemahannya banyak. Kalau terjemahan saja masih kurang karena nanti kurang begitu dalam. Cari terjemahan tafsir-tafsirnya banyak. Dan biasanya kalau sudah mempelajari terjemahan, kemudian tafsir, itu biasanya nanti sama Allah diberi taufik, dia, wah ternyata kalau hanya terjemah ini kok kurang mantap. Akhirnya dia belajar yang bahasa Arabnya asli. Karena beda kualitasnya, kalau terjemah itu beda, dengan menguasai bahasanya langsung itu beda. Di situ ada zauq yang tidak diwakilkan oleh terjemahan. Karena ya mungkin bukan cuma Quran, semua bahasa itu diterjemahkan ke bahasa lain itu tidak bisa mewakili bahasa yang asli, apalagi Al-Quran. Makanya kata Quraisy Shihab itu, kata Profesor Bapak Quraisy Shihab itu sebenarnya kata terjemah untuk Quran itu kurang pas. Karena tidak mungkin ada yang sanggup menerjemahkan Al-Quran, kata beliau. Tapi yang pas itu tafsir. Nah, tafsir Quran berbahasa Indonesia gitu. Karena mewakili bahasa Quran itu tidak mungkin. Jadi kata beliau tidak, kata terjemah itu kurang pas. Jadi mestinya tafsir Quran. Nah, nanti kalau biasa membaca itu, insya Allah lama-lama sama Allah dikasih motivasi suruh belajar bahasa aslinya. Nah, itu kalau sudah sampai belajar bahasa aslinya, nikmatnya luar biasa. Al-Quran itu nikmat sekali. Itu efek-efek Quran di sahabat itu luar biasa. Sayyidina Umar itu kadang sampai nangis nggak berhenti-berhenti. Cuma dengar ayat apa nangis nggak berhenti-berhenti. Bahkan pernah ada satu riwayat itu seorang Badui, jadi orang dalam gitu, yang bahasa Arabnya masih orisinil, itu masih original sekali. Itu pas datang ke Mekah, dengar orang baca Quran, itu sampai kaget. Saking kagetnya, kok bahasa kok sekuat ini, sedahsyat ini, seindah ini. Sampai saking kagetnya, pingsan sampai meninggal. Saking dahsyatnya Al-Quran. Nah itu mungkin yang dirasakan seperti Bapak Quraisy Shihab dan lain-lain para ahli Quran itu merasakan itu, sehingga sampai beliau berkata bahwa tidak mungkin menerjemahkan Al-Quran, itu tidak mungkin. Nah ini makanya la yu'adzibu qalban wa'al Quran. Makanya kalau sampai wa'al Quran, di situ Allah tidak akan menyiksanya. Itu di hatinya ada Al-Quran. Wa inna hadzal Quran ma'dubatullah. Sesungguhnya Quran ini adalah hidangan Allah. Faman dakhala fihi, barang siapa yang masuk ke dalamnya, fahuwa aminun, maka dia akan aman. Kemudian waman ahabbal Quran falyabshur atau falyabshar, barang siapa yang mencintai Al-Quran maka berilah kabar gembira tersebut, gitu ya. Wa an Abdul Hamid Al-Himmani qala sa'altu Sufyan Ats-Tsauri 'anil rajul yahzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Quran. Nah, ini ada seorang sahabat yang senang perang ya. Jadi karena beliau tahu persis pahala perang, beliau pengen mati syahid itu. Sedemikian rupa pokoknya kalau ada kabar perang berangkat, ada kabar berangkat. Kemudian ditanya sama Abdul Hamid ini Sufyan Ats-Tsauri ditanya, yaghzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Quran. Gimana kalau menurut kamu lebih suka perang atau baca Quran? Nah, kemudian dia menjawab, yaqra'ul Quran. Wah, saya lebih senang baca Quran, katanya.
Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamaha. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ini. Nah, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Makanya ya alhamdulillah termasuk sekarang ini pondok tahfidz banyak ya. Bahkan menurut konsensus penghafal Al-Qur'an yang tercatat di dunia ini itu sudah 20 juta lebih ya, penghafal Al-Qur'an. Dan itu sebenarnya kalau makanya sebagian ulama terutama guru kami ini sering mengkritiki orang-orang penghafal Al-Qur'an ya. Karena mestinya kan seimbang ketika membaca hadis-hadis itu. Kan di situ hadis, bahkan mayoritas hadis kan kata-katanya dari wa'al Qur'an, terusan ma'dubatullah, kemudian lafaz-lafaz yang lain itu artinya apa? Kalau dulu waktu perang Siffin ya kalau nggak salah itu penghafal Al-Qur'an hanya segelintir, kemudian terjadi perang yang meninggal sampai 70 penghafal Qur'an. Memang mendesak sekali yang namanya menghafal Al-Qur'an. Kemudian secara tulisan juga waktu itu belum ada, marja' dari Quran itu hanya hafalan dari para orang-orang itu. Nah, kalau sekarang ini yang namanya nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, semua fasilitas menjaga keaslian Al-Qur'an itu sudah ada. Bahkan di Rosem Usmani itu di Turki itu masih ada sampai sekarang yang menjadi rujukan. Seluruh cetakan Quran yang ada di dunia itu rujukannya ke situ. Jadi kalau ada cetakan yang kurang pas bisa dicek langsung ke sana yang masih asli. Kemudian ditambah penghafal sekarang sudah banyak. Jadi kebutuhan mendesak untuk menjaga Quran di saat ini itu insya Allah sudah ini gitu. Nah, tapi tetap penghafal Quran tetap istimewa dan itu banyak hadis yang. Nah, tapi kadang kurang seimbangnya itu tidak memperhatikan Quran dari segi kandungannya. Nah sekarang ini yang sering kali kurangin di sini. Begitu semangat menghafal Quran, ketika sudah selesai menghafal, kemudian dia sudah begitu saja, tanpa dilanjutkan kemudian mendalami isinya. Nah ini semoga kita semua nanti bisa syukur-syukur diri kita sendiri, sekurang-kurangnya kita bisa menciptakan generasi-generasi yang menghafal Al-Quran dan juga memperhatikan isinya. Ini bab ini sudah selesai. Insya Allah kita lanjut. Bab berikutnya adalah seorang yang membaca Al-Quran itu lebih utama dari yang lainnya. Bab kedua ya. Wallahu a'lam.